Oke, tadi kita udah ngebahas soal dua hal, self-compassion dan self-care. Sekarang gue bakalan ngebahas hal baru yang cukup seru menurut gue dan karena ini dirasain sama semua orang, yaitu ketika kita ngebandingin diri kita sama orang lain, alias social comparison lah, bahasa kerennya. Nah, ngebandingin diri sama orang lain ini sebenarnya bisa jadi bahaya banget ya. Meskipun memang bisa jadi positif, bikin kita termotivasi, bikin kita jadi kayak, oh ya, gue harus maju nih, gue harus jadi sukses apa gimana gitu ketika ngelihat orang lain yang lebih sukses. Tapi seringkali orang-orang itu kalau misalnya social comparison sama orang lain, memang yang biasanya terjadi adalah yang negatif sih dari pengalaman gue. Kenapa? Karena kita jadi ngerasa rendah diri gitu. Apalagi efek dari mungkin orang udah banyak yang bilang kayak gini ya, media sosial sih ya. Dengan media sosial kita bisa lebih mudah tuh ngelihat Instagram story orang, kita bisa dengan mudah ngelihat YouTube-nya orang yang kayak pas kita ngelihat mereka kok hidup mereka happy banget gitu dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman perlu ingat ya bahwa ya kalau misalnya teman-teman ngerasa negatif kayak gitu-gitu, bisa teman-teman stop sih sebenarnya social comparison ini. Dan perlu teman-teman sadari sebelum gue ngebahas tipsnya setelah ini, intinya ngebandingin diri sama orang lain, apalagi di media sosial ya, yang ditampilin tuh bisa jadi nggak seril itu gitu. Karena ya yang kita tampilin di media sosial momen-momen ketika apa ya, momen-momen ketika kita bahagia, dan yang ditampilin hanyalah sebagian kecil, mungkin cuma 15 detik dari 24 jam dia hidup selama hari itu gitu. Dan kita cuma ngelihat sebagian kecil kan, bahkan 1% dari 24 jam itu juga enggak gitu. So teman-teman harus sadari bahwa yang ngebandingin ini, ingat ketika teman-teman lihat di media sosial itu hanya sebagian kecil dari hidup mereka, dan yang ditampilkan juga bisa jadi adalah bukan realita gitu, bisa jadi adalah sebuah kebohongan yang ya bukan hal yang real gitu. Itu hanya sebagian kecil, satu itu juga nggak real, nggak menunjukkan sebenarnya hidup mereka tuh kayak gimana. Ya ini adalah salah satu contoh ya, kayak memes yang gue suka di sosial media. Kita bisa ngelihat kayak cowok ini tuh sebenarnya lagi sama cewek gitu yang dia sayang, tapi sebenarnya ya cewek sih mungkin, tapi ternyata di real life kayak gitu ya. Kita nggak tahu lah ya apa yang ditunjukkan orang sama apa realitanya gitu. Cuman teman-teman perlu sadari bahwa untuk di sosial media ya ini bisa terjadi gitu yang kayak gini. Di sosial media kita ngelihatnya apa, tapi sebenarnya realitanya yang terjadi seperti apa. Nah, ini adalah penangkal dari social comparison. Penangkalnya maksudnya adalah obat dari social comparison ya, dengan teman-teman mencoba bersyukur gitu dengan diri teman-teman sendiri. Karena kalau menurut gue, dibandingkan kita ngebandingin diri kita sama orang lain, ya mendingan kita ngebandingin diri kita sama diri kita sendiri yang dulu. Apa sih progres yang kita alami sejauh ini? Apa bencana-bencana, apa musibah, apa hal yang buruk yang kita alami dan kita ternyata masih bisa survive. Intinya gitu ya, usahakan untuk bersyukur gitu. Karena ini adalah obat dari social comparison. Dengan kita bersyukur berarti kita mencoba mengapresiasi diri kita sendiri dibandingkan dengan kita ngebandingin diri kita sama orang lain gitu. Nah, ini ada satu cara yang menurut gue cukup efektif. Gimana caranya untuk berusaha bersyukur sebagai penangkal dari social comparison ini? Caranya adalah dengan lo pikirin apa sih 3 hal baik yang lo alami di hari ini. Coba lo pikirin apa sih 3 hal baik yang lo alami di hari ini. Udah? Nah, coba pikirin deh. Kalau misalnya lo gak kepikiran, mungkin lo kepikiran kayak gak ada hal baik yang gue alami hari ini, gak ada hal baik yang gue rasakan gitu hari ini. Well, mungkin bisa jadi lo salah gitu. Karena sebenarnya hal baik yang kita alami itu ya bisa dimulai dari oke, gue masih bisa nafas, gue masih bisa makan nih, dan makanannya kebetulan bikin gue kenyang, atau makanannya mungkin enak yang masih dimasakin sama ibu gue, atau gue beli dari warteg apa gimana. Tapi yang jelas ya syukur itu bisa dari hal-hal yang kecil sih. Kayak sesimpel kita bangun tidur terus kita ada di kasur yang nyaman juga nih gitu. Dan ya itu bisa ngebantu kita sih buat bisa berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Karena kita jadi lebih berfokus pada apa yang kita miliki dibandingkan kita berfokus sama apa yang nggak kita miliki atau berfokus pada orang lain gitu. Gitu sih. Jadi coba pikirin ya sebanyak mungkin, mulai dari makanan, orang, atau siapapun itu,
Dan well, kalau misalnya lo bisa menyempatkan waktu untuk say thanks ke mereka, kalau itu orang-orang terdekat lo, ya please say thanks ke mereka gitu. Mungkin waktunya adalah sekarang, mungkin waktunya adalah dengan lo tiba-tiba ngebeliin boba gitu ke temen lo, nganterin ke rumahnya, dan itu bakalan bikin dia happy. Dan kalau dia happy kan lo juga happy, karena dia juga adalah orang yang lo sayangi gitu kan. Atau sesimpel kayak ya misal orang tua lo lagi nyetrika gitu di rumah, mungkin lo bisa coba untuk setrikain untuk sehari gitu ya. Jadi banyak hal-hal kecil ya yang bisa lo lakuin untuk kayak lebih bisa mensyukuri sebenarnya, oh ya ini ada orang yang gue sayangi masih ada nih sekarang gitu, belum meninggalkan gue kebetulan. Ya udah, gue coba lakukan banyak hal buat mereka gitu sih. Karena kita nggak pernah tahu kan kapan orang itu akan pergi, kapan nafas kita akan direnggut dari kita gitu, kapan kita akan mati gitu. Kita nggak akan pernah tahu. So ya sayangi orang-orang terdekat lo, sayangi juga diri lo sendiri, dan ya lo coba bersyukur lah atas apa yang lo punya sekarang. Gue mau ngulang lagi ya quotes yang barusan, fokus sama apa yang lo miliki dibandingkan lo fokus sama kelebihan orang lain atau hal yang gak lo miliki gitu. Karena dengan itu lo bakal jadi lebih tenang. Oke, sekarang kita bakal ngerjain worksheet gratitude journal yang udah lo punya dan udah kita kasih ya. Sekarang lo coba download, lo juga bisa print. Kalau misalnya lo mau ngeprint, itu lebih bagus lagi menurut gue buat lo yang suka nulis. Nah sekarang kita coba telisik nih ya, di dalam worksheetnya itu ada apa aja dan gimana cara ngisinya. Nah lo coba lihat ke ya worksheetnya, itu kan ada ini ya, di halaman pertama itu ada penjelasan. Nah untuk yang gratitude journal ini, karena ada tanggalnya, itu memang gue mengharapkan lo untuk ngerjain ini selama ya at least 10 hari lah, atau mungkin seminggu, atau bahkan lebih lama dari itu 2 minggu lah. Jadi minimal lo ngerjain worksheet ini tuh 5 hari. Kenapa? Karena biar membiasakan diri lo untuk mencoba bersyukur sama hal-hal yang lo alami sekarang. Kayak misalnya tadi ya, mungkin hari ini lo terbangun dengan keadaan yang baik, dan lo terbangun dari si itu ya, kasur lo yang empuk, terus kayak lo masih pas bangun tuh oke, nggak perlu khawatir bayar kosan atau bayar warteg, nggak perlu khawatir lo mau makan apa gitu. Itu bisa jadi hal kecil yang lo syukuri hari ini, dan besoknya bisa jadi beda lagi kan. Bisa jadi mungkin besoknya lo tiba-tiba di chat gebetan, lo mensyukuri hal itu. Nah lo coba catat ya di halaman kedua, itu kan ada tanggalnya tuh, dan beda-bedain tuh per tanggal itu adalah satu halaman yang berbeda. Ini tanggal 1 lo coba ngisi semuanya, tanggal 2 lo coba print lagi, isi lagi, tanggal 3 lo coba print lagi, isi lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin memang kesannya kayak emang nulis bisa ngaruh ya gitu ke otak gue, ke mental gue gitu. Well, bisa, karena ini udah terbukti sama berbagai macam riset. Dan ya penulisan ini meskipun sederhana, ini bisa ngebantu lo buat yang ngelatih mindset lo nih, biar nanti jadinya nggak selalu fokus ke hal yang negatif, tapi lebih fokus ke apa yang kita punya gitu, apa hal positif yang terjadi pada gue hari ini gitu sih. Jadi silakan dikerjakan ya teman-teman.